Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah. Qul innama ilmuha indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Inna Allaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha la yajiduna waliyan wala nasira. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula. Ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasula. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila.
adzabi wal'anhum la'nan kabira. Mangawian ti ayat 63 hiji 2 3 yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim dhi'afaini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Yas'alukan nas, bertanya kepadamu manusia orang-orang anis sa'ah, kapan as-sa'ah itu? As-sa'ah arti asalnya qit'atun minaz zaman, bagian dari waktu. Berdasarkan hadis Nabi, yaumal jumu'ati ithnata asyara sa'atan, hari Jumat itu ada 12 saat. Saat itu jadi bahasa kita saat. Saat itu kan pada suatu saat menunjukkan sebagian waktu. Dan dalam hadis dikemukakan hari Jumat itu ada 12 saat, 12 bagian waktu. Maka dari itu, karena teori jam itu dari umat Islam, satu hari satu malam itu satu hari 12 saat, malam pun 12 saat. Bahasa kitanya jadi 12 jam. Jadi kalau bapak nanya, nah buat 12 nanti 10 gitunya jejegeun. Karena sejarahnya dari peradaban Islam, dan peradaban Islam merujuk hadis itu. Makanya satu hari satu malam itu 24 jam. Meski Allah kemudian menunjukkan yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Kadang malam dimasukkan ke siang, jadi malamnya yang panjang. Kadang wa yulijun nahara fil lail, siangnya dimasukkan ke malam, jadi siangnya yang panjang. Kalau bagi kita di dekat daerah Khatulistiwa tidak terlalu ekstrim, tapi memang kita juga merasakan, contoh sekarang siangnya panjang
karena subuh jam 4. Jadi jam 5 lebih seperempat itu, jam 5 lebih 20, setengah 6 itu matahari sudah terbit. Lalu maghribnya jam 6 ya, nanti bentar lagi jam 6, kadang jam 6 lebih. Itu berarti siangnya 12 jam lebih. Nanti ada yang kurang kayak sekarang maghribnya jam setengah 6, subuhnya setengah 5. Jadi jam genep pas baru terbit matahari. Ini berarti 12 jam kurang. Tapi tidak terlalu ekstrim. Kalau di Saudi di bulan Desember itu adzan subuh teh jam 6 kurang seperempat. Jadi jam 7 baru terbit matahari. Ya, jam 7 itu baru terbit matahari. Pokoknya mah umroh bulan Desember menikmat lah, nikmat kanu lila sare. Wareg sare teh gitu. Biasa jam 5 teh udang adzan subuh kaburangan di Indonesia. Akhirnya itu mah jam 5 teh kakaradan awal. Nah cenah tuh komat-komat kalem atuh ceuk karek adzan awal. Ke adzan subuhna jam genep kurang saparapat. Dan maghribnya setengah 6. Jadi kalau dari jam 7 sampai setengah 6 itu kan 10 jam setengah ya, tidak sampai 12 jam. Nah itu berarti yulijul laila fin nahar. Tapi kalau bulan Maret ya, subuhna jam 4, maghribna setengah 7, hampir jam 7 ya, jam 7. Jadi siang itu lama, dari jam 5 sudah terbit matahari sampai nanti terbenamnya jam 7 malam. Ta eta mah enakna jang nu balanya ti beurah. Jadi balanya teh karurusuh ku ada. Ah cenah ieu nya asa dilakina ada teh. Jadi waktu dari asar ke maghrib teh ngampleng hampir 4 jam. Nah itu yulijul laila fin nahar, yulijun nahara fil lail. Siangnya dipanjangkan, dimasukkan ke malam. Tapi standarnya begitu. Maka dari itu ulama jumhur ya, selain Imam Malik, menjelaskan yang dimaksud keutamaan hari Jumat datang pada jam pertama, lain sab pertama, lain jam. Fisaatil ula itu sama dengan kurban unta. Fisaatil tsaniyah sama dengan kurban sapi. Di jam ketiga sama dengan kurban domba. Jam keempat sama dengan kurban ayam. Jam kelima sama dengan kurban naub. Jam kahiji teh jam sabaraha? Jam 7. Jam 7 pagi. Bapak-bapak mah kan daratna jam 11 kaditu naub kabeh. Aja nu pangawalna ge naub kabeh. Paling mun ayeuna setengah 12 udah meureun jam setengah 11, jam 11 kurang menang ayam. Makanya Imam Syafi'i menganjurkan hari Jumat itu libur. Ya, libur. Jadi daripada subuh teh tong pulang di masjid menunggu Jumatan. Lalu nanti Jumatan pulang, nah asar sampai maghrib juga jangan pulang karena itu kan saatul ijabah. Aya dina lagu Nusarara oge. Ya, jadi dari bada asar sampai maghrib hari Jumat aya dina lagu Nusarara ge. Itu waktu ijabah hari Jumat teh. Jadi bagi bapak-bapak yang sudah pensiun, Pak lah mudag naon deui bapaknya, harta geus beunang, istri da geus puguh hiji moal bisa nambah. Jadi lebih baik maksimalkan. Ya bapak-bapak yang sibuk juga bukan berarti kemudian talangke dalam datang Jumatan, tetap sab pertama ada fadilahnya khusus ya, sab pertama. Sab kedua ada pada, tapi itu yang waktu juga ada. Nah itu as-sa'ah. Tapi as-sa'ah di sini as-sa'ah al-khosoh, yaitu kiamat. Pertanyaan waktu kiamat ini kalau zaman sekarang isu yang viral ya, trending topik selalu hangat dibicarakan di zaman itu. Karena memang
Khususnya bagi kalangan jahiliyah susah dimengerti, mana mungkin nih bumi hancur, langit hancur, iraha tuh cenah. Itulah pertanyaan yas'alukan nas anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah. Katakan hanya saja ilmu tentang kiamat itu ada di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan apa yang membuat kamu tahu bisa jadi, tapi la'alla di sini bukan laita. Kalau la'alla berarti pasti bisa jadi. Pasti kiamat itu keadaannya sudah sangat dekat. Di surat Al-A'raf kata Allah, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Dia. Apakah ini bertentangan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan ilmu kiamat? Ya tidak, yang dijelaskan oleh ayat dan hadis ilmu seputar tanda-tanda kiamat. Tapi yang ada di sisi Allah ilmu kapan derna hari hak kiamat itu nggak ada yang tahu, kecuali satu isyarat saja akan terjadi hari Jumat. Tak poe Jumat teh kudu gempeur bisi kiamat, tak Sabtu kalem deui gitu lila saminggu deui gitu. Nah, Jumat dari pagi itu kudu gempeur tingali panon poe bisi bijil ti belah kulon, karena itu berarti terjadi kiamat. Saya pernah tulis di Buletin At-Taubah judulnya Seberapa Dekat Jarak Kiamat, karena memang ada yang berusaha menjelaskan bahwa kiamat itu sejak zaman Nabi tinggal 500 tahun lagi sampai 900 tahun lagi. Dirujukan pada hadis-hadis yang dhaif yang menyebutkan bahwa dunia itu semuanya 7.000 tahun dan sudah berlangsung 6.100 tahun. Berarti tinggal 800 tahun lagi ketika Nabi bersabda. Hadisna dhaif akan dibatur mah dhaif-dhaif ge hadis kumaha lamun loba gitu. Ngan ayeuna mah da karasa pisan dhaifna. Kita sudah 1400 tahun dari sejak zaman Nabi, maka itu bohong ya. Saya juga pernah ada yang japri, Ustaz ini katanya di Fathul Bari kiamat itu akan terjadi tahun 3000 sekian. Bae atuh pikiran teuing na geus maot urang kun sakitu mah. Pikiran teuing. Tapi saya jawab, eta sok mamawa Fathul Bari, cete Fathul Bari teh kitab hadis terbaik sepanjang masa, belum ada yang menandingi. Bacana cete sing anggeus saya sok maca Fathul Bari. Fathul Bari itu menyajikan pendapat-pendapat, lalu di akhirnya dibantahnya kul innama ilmuha indallah. Muhammad apa? Jadi lamun aya tahun sekian dukun itu. Kira ku dukun dibenarkan ku Fathul Bari. Dan Allah sudah mengarahkan di dalam Al-Qur'an faqad jaa asyratuha. Sudah datang tanda-tandanya. Yang harus kita waspadai bukan kapan hari kiamatnya. Bukan itu, tapi tanda-tanda kiamatnya. Dan ini yang menjadi perhatian besar. Para ulama sampai ada yang nulis khusus, termasuk Ibnu Katsir nulis kitab Asyratus Sa'ah, khusus kitab tentang tanda-tanda kiamat. Nabi SAW sendiri ketika ditanya oleh orang-orang Arab gunung, biasanya ada munararanya tenu tarang ngaraji. Orang Arab gunung kan dari pegunungan, bukan orang Madinah. Mata sa'ah. Nabi melihat yang paling muda. Tai muridnya budak dia. Kata Nabi, in ya'is hadza lam yudrikul haram hatta yudrikaka hatta ta'atatka sa'atukum. Kalau anak ini berumur panjang, dia tidak akan tua sehingga kalian semua kiamat. Ayeuna naon urang pentingna ngabahas kiamat? Dina teu kaalaman lagi
tetap maut mah pasti kealaman. Jadi ditakdirkan kiamat tahun 2030, kita mati tahun 2028. Nyanger kiamat urang mah 2028. Makanya di para ulama ada istilah as-sa'atul kubro, ada as-sa'atus sugro. Jadi perhatian kita, kata Nabi, jangan ke as-sa'atul kubro, da eta mah rahasia Allah. Perhatian kita ke as-sa'atus sugro, yaitu mati. Dan kata Nabi, a'maru ummati baina sittin was sab'in. Umur umatku moal jauh tina 60-70 tahun. Abi kepala opat ya 40 tahun, berarti 20 tahun deui. Bapak-bapak 60 tahun, apa moalilah bapak keurang deui maot. Cenah meuni kitu Ustaz bawa ustaz heula, nya bawa abdi heula ngan cigana, nya pastina bapak heula. Kata Nabi sok cenah ngaca itu as-saib itu asratu saat, ciri yen urang teh bakal maut matak nuhisan tong diwarnaan cek Nabi. Ya. Itu keur ngitung umur urang. Kalau bapak ayeuna geus 60, standar Nabi 63, bapak geus 65 tahun 2 tahun teh bonus, Pak. Bonus mah moalila mah. Ya, moalila. Dina lilana ge ripuh kana awakna, loba gering gitu jeung sajaban. Nah ini fokusnya, jadi jangan ke kapan hari kiamat, tapi kita mati berapa tahun lagi. Ya, ada muali lama. Puntennya kita masih ingat dulu di sebelah sini ada siapa? Sesepuh-sepuh orang. Di dia usadayanya aya Pak Ahmad, Pak Udin, kamararana. Jadi mualilah ayeuna sesepuh tinggal sahanya. Mang Mamat, Pak Haji Asep, engke mah Ustaz Rohman, Mang Mamat, Pak Haji Asep, nya, nyakeun data real gitu. Jadi kenapa kita memikirkan kiamat, lebih baik memikirkan mati. Terlebih Nabi SAW banyak ya menjelaskan tentang ciri kiamat. Di antaranya dalam kasus hadis yang sama kata Nabi, ma'adattalaha, kamu yang penting sudah punya bekal apa? Ma'adatu katsiron, saya cenah enggak punya banyak bekal, illa an uhibballaha wa rasulahu, tapi saya cinta Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah, seseorang akan menyertai yang dia cintai pada hari kiamat. Taetan pentingnya dalam konteks hadis ini, sudah sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan cinta itu diwujudkan dengan amal. Sejauh mana semangat kita beramal untuk Allah, untuk Rasul, dibanding semangatnya bapak-bapak non dia semangatna goes, mancing, badminton, non deui futsal, udud non deui. Nya harijang udud anggarana loba, waktuna lila, harijang ngaji anggarana saeutik, ini berarti kecintaan. Innallaha la'anal kafirin, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir, wa adalahum sa'ira, dan menyediakan bagi mereka sa'ir. Sa'ir itu api yang besar. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliya wala nasira, mereka tidak akan menemukan wali yang akan melindungi, wala nasira, dan yang akan menolong. Kita jangan lupa apa ayat di surat Ibrahim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan mengira bahwa Allah lalai dari Israel. Cenah Israel teh diantep ku Gusti Allah henteu, teu diangkat. Tapi tergantung sejauh mana perjuangan kita kan, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Datang al-haq baru hancur kebatilan. Terlepas al-haq belum datang, nu jelas mah orang kafir sarua pasti pae, jeung pae pasti disiksa. Keun we ayeuna mereka menari-nari di atas darah bangsa Palestina. Kedeung deui oge.
Si Ariel Sarona ina hirup hanteu, pae hanteu, cengkerek ya. Pangjahatna baheula nu ngabantai di Sabra jeung Satila karibuan dibantai lain perang deui jiga ayeuna Hamas dibantai. Kieu ini. Sinetanya mah kedeung deui sekolot gitu pae kedeung deui. Dan ketika mereka mati, laknat sudah siap nanti. Urang mah berkaca we ka urang baheula ya. Jadi kalau dihitung dari sejak bangsa Portugis datang ke Indonesia memang tahun 1600 ya, 1700. Itu kan perjuangan bangsa Indonesia dulu kan masih kesultanan. Rata-rata eleh nate divide et impera gitu kan. Politik belah bambu. Contoh Sultan Ageng Tirtayasa deketan anak mah Sultan Haji ku Belanda teh hayam cenah jadi raja sok dibantuan ku saya kan perang teh Sultan Ageng Tirtayasa dibanten jeung anakna kitu we eleh Sultan Ageng Tirtayasa anakna jadi raja di Banten geus dicekel ku Belanda. Itu yang saya tulis tadi siang gara-gara jalma munafik nu ngancurkeun perjuangan. Dan orang-orang munafik sama statusnya. Innallaha jami'ul kafirin wal munafiqina fi jahannam jami'ah. Pangeran Diponegoro pan ngalawana teh hulu balang ya. Tuanku Iman Bonjol pinter Belanda deketan kaum adat. Jadi perang teh kaum padri jeung kaum adat. Benang tuanku Iman Bonjol. Selalu begitu model-model. Tewak piceun tokona ka Manado cut nyadin gitu tewak piceun. Belanda tara make maranehna karena kalau langsung bertempur juga di Aceh wah kewalahan. Belanda ngelawan Pangeran Diponegoro eleh teteh ngan pinter teangan saha nya nu siap dijadikeun munafekna deukeutan bibita 50.000 gulden nu siap newak Pangeran Diponegoro atuh jalma munafik teh ngan Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro teh perang teh bukan lawan Belanda tapi ngelawan orang-orang munafik. Beunang katewah udah selesai. Selalu begitu. Nah, kondisi di Palestina kiwari teh kitu. Kurang didoakeun di dieu ku kunut ngarang-ngurangan munafikna. Tambahan mujahidinna. Kuduna Hamas tadi didukung imang ngadon disalahkeun men lieur ka bina-bina. Ini jangan pernah kita kemudian menyimpulkan kok Allah diam saja kalau udah berproses. Bangsa Indonesia wae tahun 1800-an kalah lagi. Nah, nanti muncul lagi tahun 1900-an ya. Dengan visi persatuan dari syarikat Islam tahatidinya mimiti di Bandung. Tinggal ngarepkeun rakyat Palestina ngahiji lawan Israel babarengan dan moal mungkin lamun orang Islam lawan orang kafir moal mungkin eleh pasti menang. Ngan masalahna orang Islam sok kaganggu tibala ku jalma-jalma munafik. Di zaman Nabi juga begitu. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, pada hari dibulak-balikan wajah mereka di dalam api neraka. Siga daging bakar gitu kan dibulak-balik. Yaqulun, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasula. Ya duh, andaikan saja kami dulu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tah ieu amang kurat teh bakal nyarita kieu nya. Amang kurat Sultan Haji munafik nu ngadon deket kawalana nyerang sesama Indonesia tutu nama jadi dikuasai ku walana kan gitu. Bar lagu gitu. Tuh sejarah kita dulu belajar pan geus apal. Gitu model-modelna. Wa qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, inna ata'na sadatana, kami menaati sayyid kami, tokoh-tokoh kami, wa kubaro'ana, para pembesar kami. Sadatana kubaro'ana mah tokoh-tokoh yang bukan ulama. Maka hati-hati kita memilih tokoh-tokoh yang bukan ulama. Tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh sosial, tokoh budaya, tokoh pendidikan. Kalau saya konteksnya
pendidikan, hati-hati. Makanya saya haramkan sekali itu. Menang diakui Ki Hajar Dewantara aya jasengan leutik dibanding Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ki Hajar Dewantara naon mana sakolana? Tingali Ahmad Dahlan, Ahmad Hasan sakolana di mana-mana. Ibu kita Kartini, ibu maneh lain ibu urang. Kudu nage ibu kita Cut Nyadin. Ugu ngalawan walanda, Kartini mah hirup di walanda. Eta teh anu ngilu pamarentah, munapek teh gitu. Nah ini kita harus jangan salah pilih tokoh buat anak-anak, termasuk tokoh-tokoh kesananya dalam kaitan studi Islam kade itu milih orientalis, nu liberal, ya betul-betul hati-hati. Karena salah milih tokoh fa'adullu nasabila mengkol jalan, mengkol ideologina. Termasuk tokoh politik tak ayeuna. Kalaupun enggak ada, kita jaga jarak. Ya, jaga jarak dari semua. Ti Anies, ti Ganjar, ti Prabowo, jaga jarak. Jaga jarak itu penting agar kita bisa selalu kalimatu adlin inda sultanin jair. Tong nempel we jadi sahana Jokowi, jadi sahana Prabowo, nu baheula pokal cadel. Ya, bahaya itu jadi fa'aduluna sabila. Kecuali kalau ulama mau wajib diikuti. Ya, kalau ulama warasatul anbiya, orang wajib nuturkeunana, ikuti bahkan berjuang terus para ulama. Itu termasuk a'immatul muslimin wa ammatihim. A'immah itu para imam kaum muslimin, kalau para ulama tuturkeun. Aya cenah imah ulamana ngadukung Israel atuh lain ulama nu kitu mah. Ya, kasubna ieu kubaroana sadatana. Rabbana atihim di'afaini minal adab. Baik Rabb kami, berikan kepada mereka 2 kali lipat dari siksa. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Ini menunjukkan ya ada banyak orang yang salah pilih jalan karena berpihak kepada orang kafir. Nu kieu teh nu disebut jalma munafik dina ayat-ayat mulai. Maka hati-hati kita jangan mengikuti cara mereka. Sing apik milih tokoh pertimbangannya jelas agama. Mun eueuh nu jelas jiga enak capres urang jaga jarak. Awas Pak, tong kabita jadi tim sukses. Lamun memang teu jelas, aya ka abdi mah aya jelas hiji moal beja-beja. Ngan mun teu jelas, jaga jarak ya. Soalnya kalau kita nanti masuk, wah udah fadul lunas sabila, bahaya. Kesesatan itu selalu berawal dari salah memilih tokoh-tokoh yang jauh dari agama. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.